Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya adalah Muhammad Ridho Abilah, NIM A11 2019 12211, dan saya bersama rekan saya yang bernama. Kubiantama A11 2019 12 208. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu kami telah membuat rancangan software yang telah kami beri nama Sidagang, yang dimana Sidagang tersebut merupakan website yang bertujuan untuk membantu pedagang UMKM. Untuk latar belakangnya adalah pada masa pandemi saat ini banyak dari UMKM yang tidak terlepas dari terdampaknya pandemi COVID-19. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi garda pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis. Terdapat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbukti mampu menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. UMKM merupakan bagian internal dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis. Untuk lingkup permasalahan yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan media website perlu diterapkan dalam sebuah UMKM. Penyelesaiannya adalah di masa pandemi saat ini banyak dari pelaku UMKM yang belum mencoba mempromosikan produk mereka melalui website. Dengan adanya website dapat mengukuhkan image bisnis produk di mata pelanggan lewat berbagai konten menarik serta artikel yang edukatif yang menceritakan keunggulan produk yang dijual. Dan dengan adanya website dapat meningkatkan pelayanan pelanggan serta dapat menghemat sumber daya manusia. Untuk lingkup masalah yang kedua adalah bagaimana dengan pelaku UMKM yang masih kurang familiar dalam menggunakan teknologi website untuk memasarkan produk mereka. Penyelesaiannya adalah pengetahuan teknologi yang masih rendah menjadi kendala digitalisasi pelaku UMKM. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mendorong UMKM naik kelas dengan mengadakan pelatihan tentang teknologi website. Karena pemasaran produk melalui website dapat menjaga produktivitas dan mempertahankan pendapatan mereka di tengah COVID-19, serta menjadi strategi utama karena strategi ini dapat memperluas jangkauan pasar. Definisi singkatan dan akronim. Sidagang. Sidagang merupakan website yang dibuat untuk UMKM guna untuk membantu memasarkan produk secara online. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce merupakan model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet. Lalu terdapat UMKM. UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Kemudian terdapat website. Website merupakan kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat tugas presentasi ini. Oke, mungkin untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya bernama Kukuh Biantama. Baiklah, saya akan membahas tentang bab 2. Yang pertama yaitu perspektif software. Setiap software engineer harus memahami dan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan di dalam software engineering sebagaimana definisi yang dikeluarkan oleh IEEE standar 610.12. Next. Kemudian model waterfall. Pada software ini kami menggunakan model waterfall, karena model ini merupakan model proses yang paling umum digunakan. Dan pemodelan ini terdiri dari proses perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penggelaran serta dukungan berlanjut setelah software telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan di awal pembangunannya. Berikut adalah tahapannya yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Next. Dan kemudian model proses implementasi. 1. Communication. Analisis permasalahan. Peluang pada bidang e-commerce.
khususnya di bidang UMKM, di era pandemi sebagai media penyalur seluruh kegiatan bersifat online. Oleh karena itu, apa sajakah yang harus dibenahi dalam penjualan dalam memasarkan produknya agar dapat menarik minat konsumen, misal berjualan melalui website, memudahkan dalam jual beli di era pandemi, dan dasar dari penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahannya dan menemukan solusi agar masyarakat dapat membuka peluang usaha yang lebih luas dan mengangkat perekonomian UMKM dalam memasarkan produknya. Bisnis e-commerce di saat pandemi COVID melanda di Indonesia mulai Maret dan April tahun 2020. Perubahan tersebut terlihat meningkat signifikan sampai dengan pertengahan tahun 2021. Next. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa pangsa pasar bisnis berbasis e-commerce mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan tren bisnis e-commerce sudah terbuka di Indonesia terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Next. Kemudian perancangan sistem, analisis sistem berjalan. Yang pertama, pedagang UMKM menawarkan dagangannya. Kemudian, pemasaran bisnis melalui promosi. Kemudian, media penyampaian jual beli bisa diakses melalui website. Kemudian, website bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian, transaksi terjadi antara penjual dan pembeli. Next. Diagram sistem. Admin pedagang. Admin pedagang bisa login menjadi admin. Input admin pedagang bisa melakukan input data atau update data, kemudian memproses data. Setelah memproses data, yaitu bisa mengkategorikan produk, kemudian bisa menampilkannya dengan website. Kemudian untuk konsumen login sebagai user. Kemudian konsumen bisa melakukan cari produk, melakukan transaksi, serta melakukan pencarian melalui website. Next. Kemudian planning. Bagian teknisnya akan dilakukan antara lain UI UX, front end, back end, dan admin. Next. Bahasa pemrograman. JavaScript, PHP, kode igniter, tools, MySQL, dan VS Code. Next. Risiko yang dapat terjadi. Keamanan database yang kemungkinan dapat tersebar data penting, desain yang kurang disukai, penipuan, koneksi jaringan, harus siap bersaing dengan e-commerce yang lain. Next. Untuk modeling, pada software ini, halaman akses terdiri dari login, register, dan CAPTCHA sebagai pengamanan untuk melakukan login. Next. Kemudian, software pada halaman utama terdiri dari navbar, view UMKM menjual produk, pemilihan jenis kategori produk, dan ada giveaway. Next. Kemudian pada halaman transaksi, terdiri dari input jumlah barang, data diri sebagai proses transaksi, kemudian melakukan metode pembayaran. Next. Construction bahasa pemrogram JavaScript dan framework lainnya. Tampilan desain menggunakan Figma atau Bootstrap, testing, debugging. Dilaksanakan kegiatan pengujian fungsional CSCI untuk meyakinkan bahwa algoritma dan logika yang digunakan benar dan telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Next. Fungsi software. Bisnis dengan menggunakan e-commerce memiliki banyak kelebihan dibanding dengan bisnis konvensional. Toko fisik sudah mulai ketinggalan zaman di era modern, sehingga serba praktis sangat cocok untuk dimanfaatkan dan dikembangkan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, dengan adanya e-commerce, masyarakat juga dapat mengikuti anjuran pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Karena dengan adanya e-commerce, masyarakat tidak perlu untuk pergi ke toko, bertemu dengan banyak orang, sehingga dapat menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. E-commerce memiliki ragam kelebihan yakni sebagai berikut. Next. Untuk software si dagang mempunyai fungsi yaitu mempermudah pemasaran produk e-commerce, memang berkaitan dengan kemudahan transaksi antara penjual dan pembeli secara online. Tidak perlu sewa iklan offline, para pemilik usaha bisa memasarkan produk lewat dunia maya dan bahkan iklan pun dilakukan secara online dengan cara serta pendekatan yang lebih kreatif. Kemudian,
Kemudahan pembayaran tidak hanya memiliki keuntungan dari sisi pemasaran digital e-commerce, memiliki sistem pembayaran online yang bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Tidak hanya melalui sistem transfer saja, e-commerce juga memiliki kemudahan pembayaran dengan sistem kredit atau menggunakan dompet digital yang kekinian. Next. Kemudian fungsi yang terakhir, menawarkan kemudahan fitur di website e-commerce banyak diminati pembeli milenial karena memiliki fitur menarik seperti chat dan pesan pada penjual, serta fitur search untuk pencarian yang hanya memerlukan kata kunci saja. Calon pembeli cukup mengetikkan kata produk yang diinginkan, maka katalog e-commerce akan menampilkan daftar referensi pencarian tersebut, sehingga pembeli dapat memilih produk dari harga termurah hingga termahal serta jenis produk-produk lainnya. Next. Karakteristik pengguna. Website bisa diakses menggunakan internet, mempunyai dua user sebagai pengguna dan user sebagai admin. Pada user sebagai admin, mengatur data penjualan, promotion produk, memiliki hak untuk mengatur transaksi penjualan. Kemudian user sebagai pengguna, sebagai pembeli, bisa melakukan kritik dan saran kepada penjual, bebas melakukan transaksi yang ingin dibeli. Next. Batasan perangkat lunak. Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak CRS tersebut adalah kebijaksanaan umum pedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat lunak CRS, yaitu melakukan pengolahan user, pengolahan pegawai, pengolahan reservasi, pengolahan pelanggan, pengelolaan kendaraan, pengelolaan tarif, pengelolaan order deal, dan pelaporan. Next. Adapun batasan-batasan software si dagang, yaitu pengelolaan user, usaha mempunyai minimal data wajib pajak, mempunyai handphone atau komputer, menyertakan GPS alamat detail, kemudian pengelolaan pegawai tidak ada, pengelolaan pelanggan mempunyai akun email, nomor HP, memasukkan identitas diri. Next. Thank you. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti, kami meminta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.